Dalam rangka menarik minat anak-anak dan keluarga untuk kembali berwisata ke museum, Dapur Dongeng bekerja sama dengan Museum Nasional Indonesia dan Teater Koma mengadakan rangkaian acara bertajuk Akhir Pekan di Museum Nasional. Acara ini merupakan acara rutin tahunan yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Minggu 28 Agustus 2016, ratusan penonton anak-anak dan dewasa tanpa antusias menyaksikan pertunjukan dongeng yang edukatif dan interaktif dengan judul Si Pencuri, Si Pedagang, Si Perajut Peta Surga di Ujung Dunia. Pertunjukan kisah sejarah tersebut terinspirasi dari artefak-artefak peninggalan Kerajaan Maluku koleksi Museum Nasional Indonesia. Digelar dalam 3 sesi yaitu pukul 9, 10, dan 11, pentas ini bercerita tentang Portugis, bangsa Eropa pertama yang berhasil menemukan jalan ke Kepulauan Rempah-Rempah. Penemuan tersebut membuat para raja dan saudagar kaya bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba menguasai kitab-kitab ilmu bintang dan navigasi berusia ribuan tahun demi menjadi yang pertama sampai di kepulauan tersebut dan mereguk keuntungan dari perdagangan pala dan cengkeh. Persaingan mereka berujung pada perebutan monopoli perdagangan rempah-rempah dan penjajahan. Pentas yang berlangsung di dekat Taman Prasasti Museum Nasional Indonesia ini menggunakan metode teater imersif yang mengajak penonton ikut serta berperan bersama para aktor teater koma. Dalam kisah tersebut, para penonton berperan sebagai murid-murid seorang empu pembuat peta yang menyimpan rahasia jalur ke Nusantara. Mereka ditugasi membuat peta dan mempelajari kitab-kitab ilmu bintang kuno, serta berlaga bersama para aktor untuk mengisahkan rumit dan panjangnya proses penjelajahan dan penemuan kepulauan rempah-rempah. Mereka juga memperagakan gerak arus laut dan hembusan angin. Yang pertama karena memang isu tentang maritim, tentang tradisi kelautan, tentang perdagangan itu menjadi isu yang penting ke depan. Selain itu juga dia sebetulnya membicarakan juga tentang jati diri kita ya sebagai bangsa kelautan. Tapi juga bahwa itu ada hubungannya juga dengan pedalaman, daerah pedalaman. Karena tanpa adanya kesuburan di daerah pedalaman, ya kita tidak akan bisa berdagang. Jadi pelabuhan itu tidak ada artinya kalau di daerah pedalaman itu tidak ada rempah-rempah, tidak ada padi, beras, dan lain-lain seperti itu. Usai menyaksikan pentas, penonton anak-anak diajak menjelajah koleksi museum bersama pemandu. Sambil menjelajah, mereka melakukan permainan triserhan, mencari artefak-artefak peninggalan Kerajaan Maluku yang tersembunyi di antara sekitar 140.000 koleksi dalam belasan galeri di 2 gedung bertingkat. Di tahun ini, kegiatan serupa telah dilangsungkan 4 kali pada bulan April hingga bulan Juli lalu dengan tema cerita yang sama yaitu Bandar Dagang, namun dengan judul cerita yang beragam. Ya sebetulnya program ini bukan hanya kami yang bisa lakukan, ini bisa dilakukan di berbagai daerah dan akan sangat baik kalau museum itu bisa bekerja sama dengan kelompok teater di daerah gitu sebetulnya. Bahkan kalau bisa anak-anak sekolahnya yang membuat teaternya seperti itu ya. Nah dalam hal itu kami juga ingin mengajak orang-orang ketika ke museum itu tidak hanya sekedar keliling-keliling melihat selfie-selfie, tapi sebetulnya benar-benar berinteraksi dengan koleksinya. Pencapaian bangsa-bangsa Nusantara di masa lalu sekaligus hal-hal yang mengakibatkan kemundurannya semoga dapat menjadi bahan pembelajaran di masa kini.